Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 2, Teknik Tenaga Listrik kelas A, akan mempresentasikan mengenai review jurnal yang kami pilih, yakni judul jurnalnya adalah Perancangan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu atau PLTB di Pulau Sumba, NTT. Adapun kelompok 2 terdiri dari 6 anggota, yakni Muhammad Ridho Fajri, Junaedi, Ahmad Akbar, Mirza, saya sendiri, dan M. Tufatun Nafi. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh, lebih dalam mengenai apa itu pembangkit listrik tenaga bayu, alangkah lebih baiknya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa definisi pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB tersebut. Next. Pembangkit listrik tenaga bayu secara definisi, yakni secara per kata, bayu merupakan kata lain dari angin, yakni pembangkit listrik tenaga angin ini menggunakan turbin angin tentu saja sebagai pembangkit listriknya atau sebagai penggerak utamanya. Turbin angin terdiri dari baling-baling yang berputar untuk mengubah yang mulanya energi kinetik atau energi gerak yang disebabkan angin menjadi energi listrik. Next, Mas. Ya. Oh, bukan, Mas. Belum. Sebelumnya, sebelum. Turbin angin umumnya tidak dipasang dalam kondisi tunggal, tapi dalam suatu rangkaian dengan banyak turbin yang ada pada lokasi yang sama, tersebut disebut dengan ladang angin. Jadi ladang angin secara harfiah adalah ladang yang terdiri dari banyaknya turbin angin, lebih dari satu. Next. Nah, konsep ladang angin ini banyak digunakan untuk PLTB karena secara biaya sangat efektif, terutama di daerah yang memiliki rata-rata kecepatan angin yang cukup tinggi, yakni di atas 4 meter per sekon. Artinya ketika ada daerah yang kecepatan anginnya di atas 4 meter per sekon, maka itu sangat cocok untuk dibuat PLTB di area sana. Dan juga pemanfaatan ladang angin ini memiliki tingkat biaya pokok produksi yang besar, yaitu di atas 7 sen US dollar per kW. Next. Nah, sedangkan konsep ladang angin ini dapat menurunkan biaya energi secara efektif karena jumlah turbin angin yang banyak dan juga setara dengan daya listrik yang dihasilkan dalam jumlah besar. Nah, dengan biaya perawatan yang relatif kecil dan tanpa biaya bahan bakar. Artinya bisa dibilang PLTB ini sumber penggeraknya berasal dari angin yang tanpa bahan bakar sebagai penggeraknya. Walaupun biaya modal untuk pembangunan PLTB sendiri itu lebih mahal dibandingkan dengan perawatan dan biaya-biaya lainnya. Namun ini cukup efektif untuk ke belakangnya atau ke depannya untuk keefektifan dan keefisien energi di wilayah tersebut. Namun dalam jangka panjang tersebut PLTB daur hidup PLTB jauh lebih kecil gitu. Next. Objek penelitian. Jadi penelitian kali ini akan dilakukan di daerah Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu tempat dengan potensi energi angin terbesar di Indonesia. Menurut Wind Atlas, di NTT memiliki potensi energi angin terbesar dibanding dengan pulau lain, yaitu tepatnya di Pulau Sumba. Rata-rata kecepatan angin di pulau tersebut mencapai hingga 5,5 meter per sekon. Sehingga
keadaan tersebut cukup memadai untuk digunakan sebagai sumber energi listrik. Sehingga Pulau Sumba menjadi kandidat yang ideal untuk dipilih sebagai tempat yang dikaji lebih lanjut untuk studi kelayakan pengembangan PLTB pada penelitian kali ini. Kajian ini mencakup rancangan ladang angin dan juga potensi daya yang dapat dihasilkan. Pemilihan lokasi ladang angin juga disajikan dalam penelitian kali ini. Tetapi rasio elektrifikasi di Nusa Tenggara Timur hanya mencapai 58,64%. Sehingga menurut catatan hanya sekitar 649.926 rumah tangga di NTT yang sudah menikmati listrik. Jadi hanya sebagian kecil. Hingga sampai saat ini, kebutuhan listrik masyarakat setempat yang disuplai oleh PLN mayoritas berasal dari PLTD, yaitu sekitar 651,79 MWh dari total produksi listrik, yaitu sebesar 816,64 MWh. Kondisi itu jelas tidak menguntungkan, karena biaya produksi listrik menjadi mahal dan tidak ramah lingkungan, akibat ketergantungan yang sangat tinggi terhadap ketersediaan bahan bakar fosil dari PLTD tadi. Oleh karena itu, perlu adanya pengembangan pembangkit listrik berbasis energi terbarukan yang sesuai dengan potensi di daerah setempat. Next. Baik, metodologi penelitian berdasarkan pertimbangan potensi energi angin, topografi lokasi, dan transportasi ke lokasi yang tepat untuk perancangan PLTB khususnya di Pulau Sumba adalah di distrik Mondu. Berdasarkan listrik di Pulau Sumba sebesar 10 MW, maka perancangan PLTB yang dilakukan dengan konsep ladang angin atau wind farm menghasilkan rancangan PLTB dengan 105 buah turbin dengan 3 baling-baling yang masing-masing berdaya 100 kW. Total daya yang dihasilkan oleh PLTB yang dirancang adalah 10,24 MW. Setelah memperhitungkan adanya wake effect akibat peletakan turbin angin, bahan dan metode yang digunakan seperti berikut. Ada 2 tahapan penting yang harus dilakukan, yaitu 1. Penentuan lokasi perancangan, 2. Analisis kebutuhan listrik yang akan digunakan sebagai acuan perancangan. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Pengoptimasian ladang turbin angin pada PLTB di Pulau Sumba di distrik itu ini terletak pada penggunaan turbin yang akan digunakan. Spesifikasi turbin yang digunakan yaitu dengan menggunakan turbin angin dengan 3 baling-baling dengan daya pada masing-masing turbin anginnya sebesar 100 kW. Berdasarkan hasil simulasi didapatkan jarak turbin antar kolom yaitu 250 meter. Dengan penempatan turbin berseling untuk setiap kolom dan kolom ganjil, berdasarkan penempatan turbin didapatkan hasil kondisi wake effect, yaitu turbin baris kedua tidak mengalami wake effect dari turbin pertama. Turbin ketiga mengalami wake effect dari turbin baris pertama dengan jarak antar turbin 500 meter, sehingga kecepatan angin yang diterima sebesar 4,90 meter per sekon. Turbin baris keempat mengalami wake effect dari turbin baris kedua dengan jarak antar turbin 500 meter. Kecepatan angin yang diterima adalah sebesar 4,90 meter per sekon. Untuk pemenuhan kebutuhan listrik di Pulau Sumba, di distrik Mondu ini,
sebesar 10 megawatt, membutuhkan sebanyak 105 buah turbin angin dengan skenario penempatan turbin yang berseling antar kolomnya. Dengan skenario ini dihasilkan 20 turbin angin pada baris pertama dan kedua tidak mengalami wave effect. Sedangkan 85 turbin angin lainnya mengalami wave effect. Sehingga dari PLTB distrik Mondo ini mahal biaya energinya. Oleh karena itu, diperlukan pembangkit listrik dari sumber energi lokal, terutama dari sumber energi terbarukan yang lebih murah dan ramah lingkungan. Dari hasil pencarian data potensi energi angin dan dengan mempertimbangkan aspek topografi dan aspek transportasi, maka dipilih distrik Mondo di Pulau Sumbawa NTT sebagai lokasi perancangan PLTB dalam penelitian ini. Next. PLTB yang dirancang menggunakan konsep ladang angin yang mencukupi kebutuhan listrik 10 MW di Pulau Sumbawa. Dari hasil perhitungan dan optimasi yang dilakukan, diperoleh kebutuhan 105 turbin angin berdaya 10 kW yang dipasang dalam 10 baris dan 10 kolom dengan konsep berselang-seling. Total daya luaran yang dihasilkan dengan memperhitungkan wake effect yang terjadi sebesar 10,24 MW sehingga sudah dapat mencukupi kebutuhan listrik yang ditetapkan. Next. Berikut ini untuk kelebihan dari PLTB, yaitu merupakan suatu pembangkit listrik yang sangat ramah lingkungan dan juga tidak menyebabkan emisi, di mana PLTB ini tidak menimbulkan hujan asam dan gas rumah kaca, serta membutuhkan ruangan atau space yang minim. Untuk satu turbin hanya membutuhkan beberapa meter untuk fondasi sehingga tidak memakan tempat. Next. Untuk kekurangannya, PLTB membutuhkan biaya yang sangat tinggi yang sudah dijelaskan di awal tadi, dan perawatannya yang sulit dan mudah rusak seiring berjalannya waktu, dan mengancam kehidupan satwa liar seperti burung-burung yang berterbangan bebas dapat terbunuh oleh baling-baling dari PLTB tersebut. Next. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kelompok 2 Teknik Tenaga Listrik kelas A. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Kurang lebihnya kita mohon maaf. Wallahul muwaffiq ala aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.